wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ibu-Ibu udah mau menyempatkan waktunya untuk mendengarkan sosialisasi dari saya. Ini ada sedikit poster yang saya buat untuk menjadi buku untuk dapat dilihat. Nah, betul. Ya, saya langsung Jadi sebelumnya pertama-tama kan kita udah new normal nih. Nah, kalaupun kita udah new normal belum berarti kalau misalnya COVID itu udah hilang dari Indonesia. Jadi itu halaman pertama itu kita harus mengenali gejala-gejala COVID. Gejala-gejala COVID itu antara lain ada demam, batuk, dan sesak napas. Nah, gejala-gejala COVID itu biasanya muncul 2-14 hari setelah virus itu terpapar ke tubuh kita. Akan tetapi ada beberapa orang-orang yang tanpa gejala. Hal tersebut juga harus kita waspadai. Terus ketika kita mengalami beberapa gejala seperti demam, batuk, dan sesak napas, itu kita harus minta pertolongan kepada petugas medis. Nah, kita meminta pertolongan kepada petugas medis itu ketika kita mengalami gejala yang memburuk seperti 3 gejala di atas. Terus Anda melakukan kontak dekat dengan seseorang yang diketahui positif corona. Nah, yang selanjutnya ada ketika Anda tinggal atau baru-baru ini berada di area dengan penyebaran COVID yang berkelanjutan. Sedangkan untuk di Purworejo sendiri dan terutama di Suren ini, alhamdulillah tidak ada yang positif corona, tapi kita harusnya tetap menjaga diri kita. Terus, nah selanjutnya itu untuk halaman yang kedua itu ada cara-cara langkah kita untuk mencegah virus corona itu. Yang paling utama itu ada 7 langkah. Nah, yang pertama itu ada cuci tangan sesering mungkin. Kapan sih kita harus cuci tangan? Ketika kita sedang berada setelah kita dari luar rumah, lebih baik kita itu cuci tangan untuk masuk ke dalam rumah. Tapi alangkah baiknya ketika kita dari berpergian jauh itu kita mandi terlebih dahulu sebelum memasuki rumah. Terus yang kedua itu ada hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Karena beberapa area itu adalah area-area yang sensitif untuk terpapar virus corona. Yang ketiga itu ada menutup mulut ketika batuk dengan menggunakan siku seperti ini. Jangan menggunakan telapak tangan, lebih baik menggunakan siku seperti ini. Iya, karena takutnya setelah kita menggunakan telapak tangan itu akan menyentuh mata, hidung, atau mulut. Terus yang keempat itu ada hindari tempat-tempat ramai atau kontak dekat dengan siapapun. Terus yang kelima ada kita itu harus tetap berada di rumah ketika tidak dalam keperluan yang mendesak. Ketika pun kita harus pergi keluar rumah, kita harus menggunakan masker. Yang keenam, jika Anda menderita demam, batuk, dan sulit bernafas, segera minta pertolongan medis. Kalau untuk Suren sendiri, pertolongan medisnya pertama kali itu ada di Bu Bidan. Tapi kalau misalnya kita merasa kita kurang sehat, itu lebih baik menelpon terlebih dahulu petugas medis. Terus yang selanjutnya ada dapatkan informasi yang terpercaya, karena beberapa waktu lalu ini kita banyak mendengar berita-berita hoax tentang virus corona. Terus yang lembar ketiga itu merupakan serba-serbi cuci tangan. Ini merupakan salah satu tahapan-tahapan untuk kita melakukan cuci tangan. Yang pertama itu basahi telapak tangan itu menyeluruh dan menggunakan sabun cuci tangan atau sabun mandi juga nggak apa-apa. Terus yang kedua itu ketika kita cuci tangan itu lakukan minimal 20 detik. Nah, yang pertama itu taruh sabun dan kita tangkupkan tangan kita. Nah, setelah tangkupan tangan itu buat sabunnya itu nggak berbusa. Setelah itu ruas-ruas jari ini ke arah luar. Terus untuk telapak tangan dan punggung tangan. Selanjutnya itu kita dengan posisi mengunci ini untuk membersihkan kuku-kuku kita. Selanjutnya itu dengan posisi seperti ini untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di sini. Selanjutnya itu dengan memutar. Ini langkah terakhir dan lakukan selama 20 detik. Terus bilas dengan air bersih.
Nah, selanjutnya itu kapan kita akan menggunakan masker. Nah, ketika Anda batuk atau bersin, ini ada pilihannya. Ketika Anda batuk, Anda harus mengenakan masker agar orang lain tetap aman. Anda merawat seseorang dengan dugaan infeksi COVID atau tidak? Kalau misalnya jawabannya tidak, Anda tidak perlu menggunakan masker. Tetapi ingatlah untuk mencuci tangan secara teratur. Jika jawabannya iya, maka harus mengenakan masker. Nah, di sini tuh ada 2 tipe masker yang sesuai dengan anjuran pemerintah kita. Nah, masker yang pertama itu masker medis. Masker medis ini tuh hanya bisa dipakai 2-4 jam saja. Setelah pemakaian, kita harus mencopot tali untuk mengaitkan telinga kita. Itu harus dicopot agar tidak disalahgunakan. Terus sobeklah bagian itu. Terus yang kedua itu ada masker kain. Masker kain ini juga dianjurkan, tapi yang memiliki 3 lapis. Yang 3 lapis, jadi yang di dalamnya itu bisa kita selipin dengan tisu. Kalau misalnya masker yang hanya 1, itu sebenarnya itu kurang untuk mencegah, itu hanya menyaring udara. Menurut pemerintah kita gitu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya melakukan penyuluhan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.